Oke, sudah Bapak rekam. Izinkan Bapak untuk menyampaikan tambahan terkait materi analisis statistik yang di kelompok 2 ya. Nah, perlu saudara ketahui gitu kan, di dalam analisis statistik itu ada 3 cara ya. Yang pertama analisis frekuensi, yang kedua analisis deskriptif, dan yang ketiga analisis eksplorasi. Gitu ya, ketiga-tiganya ini bisa digunakan apabila saudara nanti kalau penelitiannya menggunakan metode kuantitatif berjenis survei. Nah, mau survei, mau eksperimen gitu, yang penting penelitiannya kuantitatif bukan kualitatif gitu ya, berarti saudara bisa memanfaatkan SPSS ini. Cara memanfaatkannya gimana? Dalam artian kalau misalnya saudara melakukan penelitian, jumlah respondennya itu lebih dari 100 atau ada 300 gitu kan. Kalau misalnya kita masukkan secara manual satu persatu untuk mengetahui rata-rata, simpangan baku, varian, gambar, histogram, dan lain sebagainya, itu memerlukan waktu yang agak lumayan lama gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan bantuan software, insya Allah dalam kurun waktu sehari juga itu bisa selesai. Walaupun datanya itu nyampe ratusan gitu kan. Baik, di sini untuk analisis deskriptif statistik yang pertama yaitu menggunakan analisis frekuensi. Sebenarnya silahkan saudara saudara lihat yang sudah Bapak sharekan di grup waktu minggu-minggu kemarin gitu ya, itu ada di halaman 30 ya, ada halaman 29 maksudnya ya. Nah, sebagai contoh ini untuk di halaman 29, mahasiswa jurusan ekonomi ingin menganalisis frekuensi tentang kepuasan responden terhadap harga produk mie instan. Jumlah responden sebanyak ada 20 orang. Data-data yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Misalnya data pertama gitu kan, responden tersebut menjawabnya nomor 3. 3 berarti netral ya atau ragu-ragu. Karena di sini ada keterangan nilai 1 sampai 5 itu ada ketentuan tersendiri. Misalnya yang 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, dan 5 sangat puas. Kayak seperti saudara, kalau misalnya ada kakak tingkat saudara melakukan penelitian di saudara gitu kan. Nah, jawabannya itu kan biasanya beragam, tapi kadang-kadang gitu kan ada jawaban mahasiswa yang nyeleneh. Misalnya angketnya itu pernyataan 1 sampai pernyataan nomor 70 semuanya sangat setuju gitu ya. Nomor 1 sangat setuju, 2 sangat setuju. Pokoknya di nomor hiji sampai ke nomor 70 semuanya jawabannya 5 gitu kan. Coba kalau misalnya jawabannya semua sangat setuju dari nomor 1 sampai 70, kira-kira gimana gitu ya untuk menentukan rata-rata? Rata-ratanya ya pasti 5 gitu kan. Nilai yang paling banyak muncul itu 5 deh gitu kan. Terus untuk melihat variannya itu 0 karena semuanya jawabannya itu 5. Nah, dalam artian ini orang ataupun respondennya itu tidak konsisten gitunya, pira ku ti nomor hiji sampai ke nomor 70 teu aya anu tidak puas ataupun tidak setuju nak gitu kan. Pastilah hiji dua mah pasti aya gitu moal 100% sangat setuju gitu kan ti nomor hiji sampai ke nomor 70 gitu. Baik, izinkan Bapak untuk share screen. Di sini share screen terkait apa ya? Share screen. Coba kalau misalnya screen-nya enggak menggunakan data, tapi menggunakan posisi screen, bisa nggak? Coba posisi screen. Nah, coba yang ini nih. Gimana kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, ini yang perlu saudara ketahui gitu kan. Awalnya itu kalau misalnya dari bawah gitu kan, Bapak ke bawahkan dulu ini semua. Awalnya itu kan SPSS-nya itu seperti ini gitu, atau klik saja kalau misalnya belum muncul gitu kan, tulis SPSS gitu kan. Nah, nanti ada muncul
si SPSS itu, nah yang seperti ini, tinggal diklik, gitu kan, kebetulan oleh Bapak sudah diklik, jadi kurang lebih munculnya seperti ini. Nah, ini ada tampilannya. Sebelum mengisi data view, saudara klik dulu variabel view yang ini nih. Nah, yang ini. Untuk kolom nama, gitu kan, silahkan saudara isi sesuai dengan perintahnya. Di sini ada di halaman 31 ya, halaman 31 yang pertama buka program SPS sudah, klik start program IBM statistik sudah. Sekarang langkah kedua pada halaman SPSS yang terbuka klik variabel view sudah, maka akan terbuka halaman variabel view sudah. Selanjutnya membuat variabel pada kolom name, ketik kepuasan. Nah, di sini nih kolom name. Kita ketik ya kepuasan. Nah, kepuasan. Selanjutnya pada kolom desimal ganti menjadi 0. Nah, biasanya ini untuk kolom desimal kalau misalnya tidak diganti itu biasanya 2 munculnya. Makanya boleh diganti dengan cara mendelete dengan cara angka 0 atau misalnya mau menggunakan ini tanda panah gitu kan. Yang tadinya 0, yang tadinya 2 bisa dirubah gitu kan tergantung keinginan, mangga bebas eta mah. Terus yang selanjutnya pada kolom label, nah yang ini ketik sikap terhadap harga. Sikap terhadap harga. Nah, yang selanjutnya pada kolom value buat value. Nah, yang ini nih. Nah, klik. Untuk nomor 1 itu perwakilan dari keterangan sangat tidak puas. Terus sekarang yang nomor 2 itu keterangannya tidak puas. Lagi, sekarang nomor 3 keterangannya netral. Untuk yang nomor 4 itu puas. Dan yang terakhir untuk nilai 5 itu keterangannya sangat puas. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah pengisian seperti ini gitu kan, kita langsung ke data view. Data view-nya ada di sebelah kiri yang ada di sini nih. Nah, ini kan udah ada kepuasan. Baru masukkan data mentahnya. Data mentah itu bisa dimasukkan satu-satu ataupun data mentah itu bisa saudara explore gitu kan dari Microsoft Excel. Nah, kalau misalnya di sini di halaman 30 itu 3, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 3, nomor 10, 2, terus 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, terus 4, 3, 4, 5, 5, 4. Nah, ini semuanya datanya ada 20 yang dimasukkan. Gitu kan? Oke, kita lanjut lagi untuk halaman 32. Kalau misalnya datanya sudah dimasukkan gitu kan. Nah, jika sudah dimasukkan ke data view dengan mengklik data view maka akan terbuka data view tampilannya seperti ini. Selanjutnya klik analyze. Yang analyze bentar. Variabel view. Loh, kok nggak muncul? Oh, kehalangan layar bentar. Aduh, jauh. Kehalangan layar. Nah, analyze yang ini nih, ya. Salah. Ini analyze. Setelah analyze, diklik deskriptif statistik. Nah, untuk yang pertama menggunakan frekuensi, nanti yang kedua menggunakan deskriptif, dan yang ketiga menggunakan explore, gitu ya. Kita sesuaikan dengan perintah yang pertama dengan menggunakan frekuensi. Oke. Yang selanjutnya di sini sesuai dengan perintah ada di halaman 33 masukkan
kotak dialog dari sikap ke variabel ya. Mana sih, bentar. Oh, langkah-langkah seperti setelah itu akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Masukkan variabel sikap terhadap harga ke kotak variabel S. Nah, yang ini. Kemudian klik tombol statistik yang ini. Nah, selanjutnya maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Ya, sama ya tampilannya seperti halaman 33. Nah, beri tanda centang semua pada sentral tendensi. Mana sih? Beri oke. Dispersion. Bentar, ini kehalanganku iya, ku layar. Mana? Bentar. Sentral tendensi. Pokoknya semua yang ada di sini silahkan oleh saudara tinggal diklikkan gitu kan. Nah, ini untuk mengetahui nilai maksimum minimum, untuk mengetahui median, mode sama sum. Nah, pada sentral tendensi. Oke. Yang selanjutnya klik continue. Nah, klik continue yang ini. Setelah itu klik untuk yang selanjutnya, yang ini histogramnya kita tampilkan. Oke, ini untuk continue lagi. Yang selanjutnya continue. Oke, klik oke, sudah. Bentar, ini tampilannya sekarang. Ini lagi proses. Lagi berputar-putar. Nah, sudah ada. Bentar, Bapak besarkan. Meloading, bentar ya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di halaman 35 yang sudah Bapak sharekan minggu dulu, ini datanya yang dimasukkannya itu 20 data. Sama ya. Data yang hilang tidak ada. Min-nya 3,85 sama. Terus standar errornya 0,221, mediannya 4, itu kan modenya 4 juga, standar deviasi dan seterusnya ini sudah ada. Terus yang selanjutnya, bentar, ini kok nggak bisa oh ini nih. Tuh, sumnya juga ada, sikap terhadap harga, tidak puas ada 2 orang, netralnya ada 5, puasnya 7, sangat puasnya 6, total keseluruhan yang menjawab ada 20. Ya, itu sama seperti halaman 35. Nah, selanjutnya ini untuk halaman 36. Untuk halaman 36 gambarnya seperti ini. Dalam artian ini untuk output hasil analisis frekuensi gitu ya. Kayak seperti parabola yang terbalik, dalam artian kalau misalnya simbolnya seperti ini menunjukkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal gitu ya. Oke, di sini ada penjelasan di halaman 36. N adalah jumlah data, min adalah rata-rata, standar error of mean yaitu standar kesalahan gitu kan, median, titik tengah, mode, modus, standar deviasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gitu. Itu untuk analisis deskriptif yang berbentuk frekuensi. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua yaitu harusnya ini dihapus ya, tapi kalau misalnya dihapus nanti datanya hilang. Kita lanjutkan aja yang kedua yaitu analisis deskriptif, ada di halaman 39. Nah, di sini untuk analisis deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang data statistik seperti min, max, min, sum, standar deviasi, nggak beda jauh dengan yang tadi gitu ya. Nah, contohnya di sini ini menggunakan data time series. Mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi melakukan penelitian dan menganalisis deskriptif tentang data arus kas dan harga saham pada suatu perusahaan di BEI
sampel yang diambil sebanyak 15 bulan. Data-data yang didapat sebagai berikut. Nah, ada di halaman 40. Nah, cara mengisinya ini biasa sama dibuka dari awal. Kalau dibuka dari awal dikhawatirkan ini prosesnya loadingnya agak lumayan lama. Jadi ini udah Bapak buka gitu ya. Nah, masuk ke variable view. Nah, ini udah masuk ke variable view. Maka akan terbuka halaman seperti ini. Pada kolom NIM baris pertama ketik arus kas ya. Nah, di sini harusnya pertama nih, tapi nggak apa-apa karena data yang awal yang tadi nggak boleh dihapus gitu ya. Dalam artian kalau dihapus nanti dikhawatirkan saudara hilang datanya gitu kan. Nah, di sini nulisnya itu arus kas. Ya, mohon diingat ini untuk kolom NIM nggak boleh di spasi ya. Kalau misalnya di spasi itu tidak bisa muncul. Coba ya, arus kas. Tuh, nggak bisa ya, harus datanya itu disatukan. Kecuali kalau misalnya kayak seperti email kan pakai underscore gitu kan. Arus underscore kas misalnya. Nah, ini mah bisa karena masih ada ketersambungan. Sedangkan pada kolom NIM baris kedua ketik harga saham. Nah, yang ini. Harga saham gitu ya. Pada kolom label untuk yang pertama gitu kan, pada kolom label di sini kita tuliskan harga saham. Harga saham. Nah, kalau ini mah dilewat juga nggak apa-apa gitu kan. Dilewat di spasi maksudnya gitu ya. Untuk kolom lainnya boleh diabaikan gitu. Lanjut ke nomor 4. Masuk ke data view. Nah, untuk data view di sini gitu kan. Ini harusnya memasukkan data terlebih dahulu, mau diimpor gitu kan dari data Excel silahkan. Bapak nulisnya ngarang ya, karena di sini jumlahnya itu agak lumayan panjang gitu kan, 33.456.370.000.000 lah, pokoknya bisa salahnya, pokoknya mah kecek sakia we nilai itu duka sabaraha gitunya, harganya 107 gitu. Nah, yang ini nilainya itu misalnya 1 sekian gitu kan. Nah, ini 650 itu. Terus yang ini nilainya sekian 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 sekian. Hasilnya harga sahamnya itu 164. Terus yang selanjutnya yang sebelah kiri arus kasnya 50 sekian. Nah, ini 102. Perlu saudara ketahui ya. Kenapa Pak kok di sini arus kas nulisnya 4,56 plus 12? Dari mana itu? Ya, nanti Bapak akan jelaskan. Atau barangkali di sini ada yang mau menjawab ini terkait arus kas kok nilainya 4,56 plus 12. Ada yang bisa menjawab nggak? Nggak ada? Belum? Lepina? Lepina? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Semuanya ini belum paham ya. Oke, nanti Bapak nyalakan dulu ini tabletnya. Dari mana itu untuk arus kas seperti itu? Bentar. Mau sambungkan ke ini. Sambungkan ke Oke. Sambil menunggu tabletnya nyala. Nah gening kia. Oh, udah ada. Nah. Oke, sudah masuk. Masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang bagian nomor 5 ya. Data view-nya sudah, klik analyze. Terus ke deskriptif statistik sama deskriptif yang ini nih. Masuk.
Nah, yang selanjutnya di sini gitu kan sesuai dengan arahan halaman 42 nomor 6, arus kas sama harga saham itu dipindahkan gitu kan. Nah, yang ini arus kas dipindahkan. Harga saham juga dipindahkan. Nah, jika menghendaki pilihan statistik yang lebih lengkap, maka klik tombol option. Nah, yang ini option. Terus selanjutnya klik tombol OK, hasil outputnya sebagai berikut. Nah, berarti yang dimintanya itu apa? Misalnya standar deviasi, gitu kan, min, maksimum, dan lain sebagainya, gitu kan. Silahkan mau apa, gitu kan. Mau satu-satu diklik, silahkan, gitu. Nah, ini continue. Setelah itu, klik OK. Tampilannya kurang lebih seperti ini di bawah. Ini tampilan yang atas gitu ya. Nah, kita lanjut, yang bawah lagi proses. Nah, kelihatan? Coba, di sini kan ditulisnya arus kas, ya, sama dengan halaman 42. Arus kas itu N-nya misalnya 15. Pak, gening opat di dia mah. Karena aku Bapak tadi dimasukkan hanya opat gitu kan, harusnya 15 kali gitu. Nilai minimumnya ini nggak tahu berapa nih, harusnya ada titikan di dia teh. Gitu ya. Ini nggak tahu 1.556.555.565 rupiah. Ya. Ini untuk nilai maksimum, Pak, kok ini ada nilai maksimumnya 4,56 E plus 12, itu dari mana? Ini yang minnya juga sama gitu kan, 1,2963 E plus 12, standar deviasinya juga sama 2,19294 E plus 12. Itu dari mana? Oke, Bapak ambil. Oke, bentar. Berarti yang ini harus di stop dulu. Izin share screen yang dari tablet, share whiteboard. Nah, tadi misalnya Pak di sini dituliskan misalnya 5,14 E. 5,14 E12. Ya. Ini nilainya berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Gia bisa menyebutkan kira-kira berapa ini 5,14 E12 di statistik? Kira-kira aja nggak apa-apa salah. Kalau saya Pak taunya yang E plus 12 itu kalau di kalkulator kan saya pernah kayak menghitung. Jadi kalau nolnya yang ada beberapa nol yang tidak tercantum di kalkulator. Betul. Jadi disebutkan kayak E plus 12, E plus 8 gitu Pak. Jadi nol yang berlebih itu tidak bisa, istilahnya tidak bisa tercantum di kalkulator itu, melainkan disimbolkan dengan seperti E plus 12, E plus 13 begitu Pak, setahu saya. Betul ya. Plusnya ketinggalan. Bentar ada ngakui. Plus plus 12. Nah, maksudnya yang 12 itu perwakilan dari angka 0. Ya. Misalnya gini. 5,14 yang E-nya itu kita ganti menjadi 10 pangkat 12. Ya. Kita lanjutkan. Kalau misalnya 5,14 dikali nolnya ada 12, berarti itu sama dengan 1 miliar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, salah, triliun. Ya, sama halnya 12 itu 1 triliun gitu ya.
Oke, selanjutnya kalau misalnya 5,14 dikali 1 triliun, berarti ini sama halnya dengan nilai sama halnya dengan nilai 5 triliun 140 miliar. Tidak percaya, silakan saudara hitung sendiri menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kalau di kalkulator ini pasti namanya dalam kalkulator kena beas gitunya pasti error. Tapi kalau misalnya kalkulatornya kalkulator yang udah ada kosinus tangan yang kayak gitu kan. Nah, itu pasti di atasnya itu ada pangkatnya 10 pangkat 12 atau E pangkat 12 gitu kan. Tergantung jenis kalkulator yang digunakannya. Sama halnya dengan 5 triliun 140 miliar. Pak, kalau misalnya di sini tidak ada koma, misalnya langsung 514 E plus 12. Oke, kira-kira Gia bisa membantu Bapak? Kira-kira berapa ini nilainya? Itu Pak 514 dikalikan dengan 10 pangkat 12. Terus? Berarti 514 dikali 1 triliun. Totalnya 514 triliun. Betul. Ya, totalnya menjadi 514 triliun. Betul ya? Nah, sampai sini paham? Ada yang kurang mengerti atau tidak mengerti sama sekali? Simpan dulu. Sudah Bapak simpan. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut saja. Oke, tabletnya simpan dulu. Kita kembali lagi pada SPSS. Suaranya double enggak? Oke, share screen lagi. Nah, ini cara kedua ya, sudah dilaksanakan dalam artian untuk mengetahui analisis statistik menggunakan analisis deskriptif. Sekarang langkah yang ketiga dengan menggunakan analisis eksplorasi ya. Eksplorasi ini ada di halaman 43. Ya, analisis eksplorasi di sini dituliskan untuk menggambarkan tentang statistik data yang lebih mendalam untuk melakukan uji normalitas. Data analisis eksplorasi didapatkan berbagai informasi statistik data seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, sama seperti tadi gitu ya. Nah, ini contoh kasus pendapatannya 2.600.000, jenis kelaminnya misalnya 1 laki-laki gitu kan. Nah, pendapatan 1.800.000, ini jenis kelaminnya itu perempuan. Oke, sebelum ke sana kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Nah, datanya di sini di variabel view, nggak apa-apa yang keempat saja. Nah, di sini sesuai dengan langkah di halaman 45 dibuka data variabel view-nya gitu kan. Itu 1 itu melambangkan laki-laki dan 2 itu melambangkan perempuan gitu kan. Oke, di sini untuk yang kolom yang pertama itu pendapatan. Untuk desimalnya ini 2 cukup untuk pendapatan karena
Kenapa ditulisnya 2 angka di belakang koma? Biasanya kalau satuan rupiah seperti itu ya, supaya nanti bisa kelihatan berapa sen gitu kan di bawah rupiah. Nah, kalau ini mah jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini untuk desimalnya itu dinolkan saja. Gitu kan. Nah, ini sama tadi untuk di label. Untuk di label ini tulis juga jenis kelamin. Kelamin. Jenis kelaminnya ditulis ya, jangan digambar. Ini untuk yang satu gitu ya, itu laki-laki keterangannya. Untuk yang dua itu perwakilan dari perempuan. Oke, ini sudah dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, masuk ke data view. Nah, di sini tinggal diisi. Atau misalnya datanya sudah ada di Microsoft Excel, tinggal di copy saja gitu ya. Nah, pendapatannya misalnya di sini 2.600.000 di 2 kilo. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Terus yang selanjutnya 1.800.000. Nah, ini jenis kelamin perempuan. Ini 2.250.000. Misalnya ini perempuan juga, dan yang ini 1.850.000. Jenis kelaminnya laki-laki. Ini harusnya 20 ya. Nggak apa-apa, Bapak contohkan 4 saja supaya mempercepat. Terus yang selanjutnya di sini sesuai dengan perintahnya gitu kan, klik analyze. Sama seperti yang tadi, deskriptif statistik yang ini. Nah, sekarang mah yang ketiga, explore. Nah, yang ini. Selanjutnya, ini pendapatan per bulannya kita pindahkan ke kotak dependent list. Ya. Nah, bentar. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog. Ya, untuk pendapatan per bulan kita pindahkan ke dependent list. Terus untuk variabel jenis kelamin itu faktor list ya. Nah, ke sini. Nah, kemudian klik tombol plot. Nah, plot yang ini. Terus yang selanjutnya tinggal pilih ya sesuai dengan keinginan apa yang mau ditampilkan. Kalau misalnya pengen mengetahui normalnya silahkan di sini gitu kan. Nah, oke. Yang selanjutnya, karena akan dilakukan uji normalitas, data beri centang pada normality plot weight. Udah ya tadi? Oh iya. Iya, udah. Continue, lalu klik oke. Kita lihat tampilan di bawah. Bentar, diproses ya. Tuh. Sudah mulai muncul seperti di halaman 48. Nah, di sini untuk jenis kelamin sudah ditampilkan jenis kelamin Guning salah. Harusnya laki-laki simbolnya 1, perempuan 2. Nah, coba dicek kembali. Ini ada kesalahan teknis nih. Coba dicek kembali. Salah. Bapak maaf, yang tadi desimalnya nggak diubah ke 0 dulu, Pak? Ya, gimana? Atau nggak berpengaruh? Bentar, Bapak besarkan suaranya. Gimana? Tadi yang desimalnya belum dirubah ke 0, masih 2. Oh, masih 2. Atau itu nggak berpengaruh, Pak? Oh, enggak. Kalau desimal tidak berpengaruh, Neng. Tapi kalau misalnya data yang dimasukkannya salah, gitu kan, otomatis nanti di output-nya juga salah. Kalau desimal mah enggak. Bentar. Yang tadi, yang pertama, jenis kelamin, variabel view. Udah, laki-laki, nomor 2 perempuan. Ini ada kesalahan teknis nih. Kalau yang ini
pendapatan sebenarnya tidak berpengaruh gitu kan terhadap untuk hasil gitu. Nah, ini juga kan sudah ditentukan seperti ini. Nah, di nafas analyze jadi bedanya. Coba sekali lagi. Takut ada kesalahan teknis. Tetap harusnya laki-laki itu yang tadi mah yang kelas C sama kelas A itu betul ya. Nanti videonya Bapak akan kirimkan. Ya, jenis kelamin laki-laki itu. Oh, maaf, emang benar Ketang. Kan yang dimasukkannya itu 4 orang ya. Laki-lakinya ada 2 orang, perempuannya ada 2 orang gitu. Maksudnya itu. Ya. Salah, karena di sini kalau misalnya dilihat di halaman 48, N-nya itu laki-lakinya itu 9, perempuannya itu 11. Ya, jadi total yang dimasukkannya itu adalah 20 orang kalau misalnya dilihat di halaman 48. Kalau di sini maka yang dimasukkannya hanya 4 orang tadi perwakilannya. Nah, ini sudah datanya ada 4 orang ke bawah. Kita lihat untuk deskriptif ya, min-nya itu berapa nilainya ini teh 222.225.000 gitu kan dan seterusnya. Nah, ini ada nilai kayak seperti tadi ya. 1,85E plus 6. Artinya 1,85 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta. Berarti nilai minimumnya itu adalah 1.850.000. Betul kan tadi pendapatan yang paling kecil itu adalah 1.850.000. Nah, kalau yang ini 2,60E plus 6 artinya 2,6 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Nah, 1 juta dikali 2,6 berarti 2.600.000 ya. Berarti gaji tertingginya itu adalah 2.600.000. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tuh, ini gambar plotnya ke bawah. Lagi processing. Gak ada yang mau bertanya ini teh? Mengerti atau ada gambaran? Nah, ini untuk tes normality harusnya dibandingkannya itu angka signifikansi ya. Karena di sini datanya cuma 4, jadi nggak bisa nggak bisa menampilkan gitu ya. Harusnya ini ada Kolmogorov Smirnov, terus Sapirowil gitu kan, karena di sini nilainya strip. Ya, strip karena datanya tadi cuma 4 biji. Gitu ya. Kalau bisa mah datanya lah 10 ke atas. Harusnya kan sesuai dengan data di sini mah kan 20 gitu. Ya, karena jadi ini datanya tidak normal, jelas tidak normal karena opat data yang dimasukkannya gitu ya. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wah, lumayannya ngajar 2 laptop ditambah 1 tablet ditambah bisi error deui tambah 1 HP jadi 4 jajar-jajar. Terusnya ini kan praktek gitu ya, tapi ya gimana lagi. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Nanti kalau misalnya saudara masih bingung, biar Bapak yang langsung menjawabnya.
Oke, ini untuk pertanyaan dari Sri Yulina, katanya data itu ada 4 ya jenis skala data. Apa saja ciri-ciri data dari nominal ya? Karena kita ketahui untuk skala pengukuran data itu ada yang dinamakan data nominal, ordinal, interval, sama rasio. Bagaimana katanya ciri-ciri untuk data nominal? Oke, untuk Kia, izin bertanya mengapa analisis eksplorasi sangat tergantung pada penyajian grafik. Oke, silakan dijelaskan. Terus yang selanjutnya dari Rosa Mardiana, apa saja kelebihan dari analisis eksplorasi dengan analisis data lainnya? Jadi kalau bisa mah dari setiap analisis gitu ya, tolong dijelaskan mungkin gitu ya. Baik data eksplorasi, ya data apa namanya? Bentar. Data analisis frekuensi sama deskriptif. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya dari Rifani, dalam analisis deskriptif yang distribusi data yaitu skewness dan kurtosis. Nah, maksud dari skewness dan kurtosis itu bagaimana? Assalamualaikum Durisa, mengapa dalam analisis deskriptif tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi? Oke, untuk analisis frekuensi, bagaimana proses yang dapat dilakukan dalam menginput data soal ke program SPSS 23? Oke, silahkan dijawab satu pertanyaan saja yang kira-kira saudara paham. Oke. Baik, untuk jawaban pertanyaan pertama yaitu akan Bapak izin bertanya, cuma satu aja. Enggak. Maksudnya satu dulu gitu, satu-satu gitu. Oh iya, baik Pak. So, yang mudah dulu aja. Ya Pak, terima kasih. Untuk jawaban pertama yaitu dari Melisa yang akan menjawab pertanyaan dari Sri Yulina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Lina, yaitu ciri-ciri dari data nominal. Nah, ciri khas dari data nominal ini terdiri dari nama yang tidak mempunyai tingkatan atau diskrit. Nah, ketika diperlukan untuk meneliti sebuah objek, angka-angkanya tidak boleh bertumpukan. Tidak hanya itu, dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode menghitung, misalnya jumlah kelahiran dan lainnya. Gimana, Lina? Terima kasih. Sama. Jawabannya sangat sesuai gitu ya. Intinya untuk data nominal itu merupakan data yang sangat sederhana sekali dan tidak ada tingkatan. Ya, karena di sini sifatnya itu sama gitu kan. Walaupun hanya simbol saja yang membedakan. Contoh kalau misalnya laki-laki dikasih simbol 1, perempuan dikasih simbol 2 gitu ya, itu hanya simbol saja. Atau misalnya untuk PNS simbolnya kasih 1, petani 2 gitu kan, pengusaha nomor 3 gitu, bukan dalam artian PNS nomor 1 paling baik, bukan gitu ya. Nah, dalam artian itu hanya sebagai pembeda saja untuk data nominal. Silahkan untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak atas tambahan jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Prialda, yaitu mengapa analisis eksplorasi sangat bergantung pada penyajian grafik. Jika kita melihat pada statistika deskriptif ya, salah satu penyajian datanya yaitu ada pada grafik, dan juga pada analisis data eksplorasi, data yang itu menganalisis data yang lebih dalam untuk melakukan uji normalitas. Jadi untuk pengujiannya itu harus untuk pengujiannya itu mendalam gitu dari uji yang lainnya. Dan juga analisis data eksplorasi merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatik sederhana dan teknik grafis dalam meringkas data pengamatan. Jadi
data eksplorasi itu teknik grafisnya itu sudah termasuk ya dalam pengamatan, dan juga berupa grafik itu bisa membantu dalam proses pengamatan sehingga menjadi mudah. Dan jika kita melihat pada analisis yang lain juga menggunakan analisis berupa grafik gitu. Karena apa? Karena untuk memudahkan dalam proses penganalisisannya. Begitu, Giat. Baik, terima kasih Lepina. Oke. Sedikit tambahan untuk pertanyaan dari Gia gitu kan. Sebenarnya ini untuk analisis eksplorasi, deskriptif maupun frekuensi, sebenarnya itu hampir sama saja gitu ya. Sama-sama mendeskripsikan sebuah data Terima gitu. kasih. Tapi gitu kan, untuk analisis eksplorasi itu lebih cenderung sangat detail sekali gitu ya tampilannya, seperti halnya di halaman 48 dari mulai min, median, varian, nilai minimum maksimum gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini agak lumayan banyak. Bahkan yang disajikannya itu sebenarnya bukan hanya 2 variabel, 4, 5, 10 juga bisa. Beda dengan yang frekuensi. Kalau frekuensi itu hanya 1 variabel yang disajikan. Ya hanya 1 saja gitu. Ya kalau misalnya dilihat dari kelebihan eksplorasi, jawabannya ataupun tampilannya itu lebih mendalam. Terus yang disajikannya itu bisa disajikan dalam bentuk gambar gitu kan, histogram, poligon frekuensi, ataupun menggunakan angka juga ya no problem gitunya. Nah, kalau misalnya yang frekuensi mah ya, yang analisis frekuensi mah itu yang namun cek bahasanya mah sangat sederhana gitu ya. Itu kalau misalnya kenapa analisis eksplorasi itu sangat bergantung pada penyajian grafik. Semuanya ini sebenarnya bisa saja dari analisis frekuensi disajikan dalam bentuk grafik, yang deskriptif disajikan dalam grafik. Kalau eksplorasi selain disajikan dalam bentuk grafik gitu kan, penyajian datanya juga gitu ya, untuk deskriptif datanya sangat amat lengkap gitu ya. Mungkin itu tambahannya. Kembali lagi kepada kelompok 2. Terima kasih Bapak atas tambahan jawabannya. Dilanjut untuk jawaban untuk pertanyaan ketiga, yaitu dari Rosa Mardiana, akan dijawab oleh saudari Servia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rosa Mardiana. Izin bertanya kepada kelompok 2, apa saja kelebihan dari analisis eksplorasi dengan analisis data lainnya? Nah, untuk kelebihan data eksplorasi atau keunggulannya, yang pertama, peneliti mempunyai banyak fleksibilitas dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi seiring kemajuan penelitian. Nah, untuk yang kedua, biasanya berbiaya rendah. Ini dapat membantu meletakkan dasar penelitian yang dapat mengarah pada penelitian lebih lanjut. Dan untuk kelebihan lainnya, yaitu dapat membantu peneliti lain untuk menemukan kemungkinan penyebab masalah yang dapat dipelajari lebih lanjut secara terperinci untuk mengetahuinya, yang mana di antara mereka yang paling mungkin menjadi penyebab dari masalah tersebut. Terima kasih. Gimana Rosa, sudah puas? Padahal oleh Bapak tadi sudah ditambahkan sedikit ya terkait jawaban dari Gia gitu. Tuh udah ada Nasar. Silakan mau dilanjut ini jawabannya. Ya baik Pak, untuk pertanyaan dari Durisa Delas Agustin, pertanyaan keempat oleh saudari Melisa Dwisatma, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, Durisa sama Pirni. Ya maaf, oh ya maaf.
Untuk Saudari Firni, mangga disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Nurisa, mengapa analisis deskriptif tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum? Nah, alasannya itu karena statistik atau analisis deskriptif itu mengambil data sampel yang sifatnya itu hanya berupa sebagian, tidak menggambarkan kondisi secara umum gitu. Jadi kita tidak dapat membuat kesimpulan yang sifatnya itu general. Mungkin untuk teman-teman yang hendak memperoleh kesimpulan secara umum, boleh merubah teknik analisis datanya itu dengan menggunakan statistik inferensial. Karena dengan statistik itu, kita dapat mencapai kesimpulan dari data yang memang kondisinya itu lebih umum, seperti itu. Bagaimana, Dulisa? Sudah cukup, terima kasih Firni. Ya, sama-sama. Oke. Yang selanjutnya ini skeunis dan kurtosis. Sudah ada jawabannya belum? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada, sok atuh kalau udah mah. Nah, baik, untuk pertanyaan dari Rifani akan dijawab oleh Saudari Melisa Disapma, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rifani, yaitu tentang skeunis dan kurtosis. Nah, skeunis ini merupakan ukuran kesimetrisan histogram. Nah, sedangkan kurtosis merupakan ukuran data atau runcingnya histogram. Idealnya nilai skeunis dan kurtosis pada distribusi normal adalah 0. Oleh karena itu, nah jika nilai skeunis positif, maka distribusi data akan miring ke kiri dan berdistribusi normal. Atau ada frekuensi nilai yang tinggi di sebelah kiri titik tengah distribusi normal. Sebaliknya, jika skeunis negatif, maka distribusi data akan miring ke kanan dan berdistribusi normal. Nah, jika nilai kurtosis positif, maka distribusi data meruncing atau ada satu nilai yang mendominasi. Sebaliknya, apabila kurtosis negatif, maka distribusi data melandai. Mungkin sekian dari saya. Ya, Apakah Oh iya Melisa, makasih. Tapi nanti mau minta itunya ya, yang barusan di chat. Ya. Oke. Ada lagi ini pertanyaan? Ada Pak, satu lagi. Satu lagi, so. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Yunika akan dijawab oleh Saudari Firni Alfika, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Yunika. Pertanyaannya, pada analisis frekuensi, bagaimana proses yang dapat dilakukan dalam input data soal ke program SPSS? Nah, untuk langkahnya sendiri, saya mendapatkan ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada dengan kita membuatkan atau mengetik data secara langsung di program SPSS-nya sendiri, atau opsi lain kita bisa menggunakan teknik bantuan program Excel dengan mengcopy pastekan data yang sudah kita ketik pada program Excel, kemudian kita pindahkan, kita pastekan ke program SPSS. Namun sebenarnya ada kekurangannya, yaitu dalam langkah ini variabelnya itu harus kita buat secara manual, seperti itu. Oleh karena itu, untuk lebih efektif dan efisien, kita dapat melakukan upaya import data, yaitu caranya dengan kita ketikkan data soal di Microsoft Excel. Setelah itu kita save, maka di SPSS-nya sendiri kita nanti tinggal mengklik icon open dan import data yang sudah kita simpan tadi dari Excel. Setelah itu klik open, maka input berhasil tanpa adanya upaya penambahan atau mungkin perubahan yang lainnya. Data itu sudah siap untuk dianalisis. Seperti itu. Bagaimana, Yunika? Bagaimana Yunika? Oke, baik Firni, terima kasih katanya. Oke, dalam artian gini, yang disampaikan oleh Yunika barusan itu betul gitu ya.
boleh menggunakan cara manual. Yang pertama dimasukkan di dalam SPSS satu persatu. Yang kedua, kalau misalnya sudah sudah diakumulasikan dalam bentuk Microsoft Excel, nanti tinggal copy paste atau diimporkan. Tapi sekarang gitu kan ada yang lebih mudah lagi. Bikin soal di Google Form gitu kan, nanti ada jawabannya ABC gitu kan, sesuaikan dengan kunci jawaban. Kalau misalnya jawabannya betul gitu kan, kasih nilai 1, kalau jawabannya salah itu kasih nilai 0 gitu. Atau misalnya selain soal gitu kan, kalau angket. Angket kan jawabannya itu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu sudah sudah diatur gitu kan. Kalau sangat setuju itu dikasih 5, ragu-ragu dikasih 3, sangat tidak setuju itu kasih 1, itu kalau positif. Kalau negatif kebalikannya, yang sangat tidak setuju itu nilainya 5 gitu kan. Nah, kalau misalnya dari responden jawabannya sudah ada, baik soal tes maupun soal baik soal tes ataupun misalnya angket gitu kan. Nah, otomatis nanti di Google Form tinggal di-download aja hasilnya, rekapannya gitu kan. Kalau sudah ada rekapan di Google Form, nanti impor ke Excel gitu kan. Setelah itu tinggal dimasukkan ke SPSS. Cepet aja namanya. Beda dengan zaman Bapak dulu kan, zaman Bapak mah boro-boro aya Google Form gitunya, SPS nagenan versi 16. Nu penting bisa ngolah data be gitu kan dulu mah. Sekarang mah enak gitu ya, banyak software-software yang bisa dipilih. Oke, mungkin barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Arini. Mohon maaf kalau suara saya terdengar kan, Pak. Nah, kan barusan itu dari penjelasan yang pertanyaan terkait pertanyaan dia gitu, bahwa yang eksplorasi itu bisa berupa diagram, begitupun dengan metode yang lainnya gitu ya Pak, seperti frekuensi, distribusi, semuanya itu bisa dibuat dalam diagram. Betul. Nah, apabila kita ingin melakukan sebuah penelitian gitu Pak, semua metode tersebut digabungkan itu bisa tidak Pak dalam satu penelitian gitu? Oh, oke. Boleh. Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, ketiga-tiganya ini dimasukkan, gitu kan, silahkan. Dalam artian gini, semakin banyak metode yang saudara gunakan, gitu kan, semakin banyak nanti saudara mempresentasikan. Ya, kayak seperti tadi, kalau misalnya variabelnya ada 4 ataupun ada 5, gitu kan. Nah, untuk analisis frekuensi, gitu kan itu yang bisa ditampilkannya itu hanya 1, gitu kan. Ya berarti satu-satu variabel itu diolah. Ya, beda dengan kalau misalnya analisa eksplorasi. Kalau eksplorasinya yang kelima-limanya itu bisa disatukan secara sekaligus gitu. Nanti bisa muncul hasil akhir. Jadi kembali lagi silahkan gitu ya. Saudara mau menggunakan ketiga analis deskriptif statistik yang ada di sini, semuanya boleh dicantumkan kalau misalnya saudara mampu untuk menginterpretasikannya. Tapi kembali lagi, biasanya kalau misalnya dalam skripsi gitu kan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya semakin banyak metode yang saudara gunakan, semakin riut saudara nanti untuk menjelaskan kepada penguji gitu ya. Dan semakin tebal juga skripsi yang dibuat saudara. Kalau udah tebal berarti saudara dalam penghafalannya juga agak lumayan banyak. Terus yang selanjutnya nanti kan skripsinya suka di print out dan dijadikan sebagai referensi untuk di perpustakaan. Kalau misalnya skripsinya semakin tebal berarti semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh saudara gitu kan. Mangga itu mah kembali lagi kepada Arin, apakah semua metode yang ada di sini mau ditampilkan, silahkan gitu kan. Tapi kalau menurut Bapak mah lebih baik yang mewakili, yang cocok, yang sesuai dengan kriteria data yang kita miliki gitu ya Arin. Oke. Yuk, sama-sama. Barangkali yang lain, silakan. Ada lagi pertanyaan? 1, 2, 3.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, perkuliahan cukupkan sekian karena sudah asar, sudah adzan gitu kan. Ini rekamannya insya Allah nanti kalau misalnya enggak error gitu ya, untuk kelas A alhamdulillah udah diupload tadi, untuk kelas C karena tadi ada apa namanya kesalahan sesuatu gitu ya, kebetulan untuk kelas C tadi kebetulan dengan nguji skripsi jadi lupa gitu ya, enggak kerekam. Jadi Abdul ya, minggu kemarin mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kelas B. Bapak tidak bisa masuk, tapi sekarang Bapak sangat puas sekali gitu ya. Dari mulai awal sampai akhir Bapak bisa mendampingi, beda dengan kelas C yang tadi. Kelas C ataupun kelas A masih ada gangguan tadi, nyidang. Karena nyidangnya di awal Bapak tadi. Untuk kelas B mah alhamdulillah ya sebagai pengganti kemarin saja. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila saudara masih bingung ataupun saudara masih ingin bertanya terkait materi statistik untuk hari ini gitu ya, silakan saudara ditanyakan di grup atau misalnya kalau misalnya saudara malu-malu gitu kan, silakan melalui Wapri saja. Insya Allah kalau misalnya jawabannya ataupun pertanyaannya mudah dan dalam artian bisa dijawab oleh Bapak, insya Allah nanti juga langsung dijawab. Gitu ya. Kembali lagi kepada kelompok 2. Silahkan. Ya, Bapak, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materi dari Bapak ya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami materi tersebut dan juga semoga teman-teman semua merasa tidak puas dengan apa yang telah disampaikan karena teman-teman bisa mencari yang lebih, materi yang lebih dari referensi-referensi yang lain. Mohon maaf juga atas kesalahan kata dan penjelasan dari kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat beristirahat juga. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Alif ya. Wilujeng netepan asar.